Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, channel Kelas B. Channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Kali ini amat sangat luar biasa. Bukan luar biasa, maksudnya luar biasa. Saya kedatangan tamu dari Jakarta, pemirsa. Namanya Iskar Dinata. Siapa sih yang nggak kenal Iskar? Dia adalah seorang motivator, ya, seorang akademisi, pelatih pemain bulu tangkis tim klub Jaya Raya. Selamat siang Mas Iskar. Selamat siang. Luar biasa, mantap sekali ya, nggak nyangka. Dia adalah seorang komentator, ya, seorang komentator bulu tangkis, komentator MotoGP, dan dia juga seorang praktisi komunikasi olahraga. Oke, Mas, siang dulu Mas Iskar. Selamat siang. Luar biasa, saya amat salut dan mantap. Jadi kalau saya bukan luar biasa, Om. Memang biasa di luar kan. Nah ini kocaknya datang. Kocaknya mulai datang. Tapi kalau pandang saya, Mas Iskar itu adalah seorang multi talent, menguasai berbagai macam bidang yang amat sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang juga masih tetap eksis dari dunia yang saya sebutkan. Antara lain, dia seorang tokoh akademisi. Ya, sekarang dosen di mana, Mas? Saya Mas. Om boleh bilang tadi multi talent. Sebetulnya itu dasarnya itu the power of kepepet gitu. Karena sekarang ini kan kemajuan zaman ini kita itu harus serba sat ya, harus kreatif dan inovatif. Tuntutan dunia demikian. Tuntutannya memang demikian, jadi harus bisa melihat beragam peluang yang ada, sehingga kalau satu pintu tertutup itu masih ada pintu-pintu lain yang siap. Ini loh luar biasanya. Mas Iskar ini seperti ini. Ya. Selalu membelokkan, meluruskan. Ya, gitu. Selalu membelokkan, meluruskan. Ya, gitu. Dari berbagai celah yang sudah digeluti. Antara lain dia ada seorang tokoh akademis, tapi belum disebutkan. Itu ngajar atau dosen di mana sih? Ya, saya sekarang ini ngajar di Universitas Bayangkara. Lebih lengkapnya biasanya Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Wow, lebih familiar disebut Subarajaya. Kampusnya itu di Jakarta. Ya. Ada juga di Bekasi. Ya. Dan kebetulan selain mengajar, saya dapat amanah tambahan dari wakil dekan. Wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, itu dong. Kalau Jawa nih sopo nyono. Kalau bahasa Indonesia siapa sangka. Ya, seorang orangnya bagus, ganteng, luar biasa. Inilah multi talent. Ya. Untuk itu ya, kepada rekan pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, silakan yang masih tune di channel kami, segera untuk like, comment, subscribe channel ini. Karena masih ada beberapa sajian-sajian menarik buat Anda. Lagi, Mas. Untuk tadi kan salah satunya juga merupakan pelatih, pemain, manajer tim Jaya Raya. Piye kisah ini sebenarnya? Ya, jadi memang dari kecil kan saya di keluarga atlet ya. Salah satu sepupu saya jadi pemain yang dapat alas istilahnya sampai melatih di Eropa, Jerman, di Swiss ya.
Nah itu rupanya bakat itu menurun ke saya. Sempat menggeluti bulu tangkis secara serius, Iya. tapi memang di kampung ya, di Pemalang, Oh iya. sampai puncaknya jadi juara di level kabupaten begitu. Iya. Hanya memang sempat ada tawaran dari klub besar waktu itu di Jakarta, tapi nggak lama ada musibah, bapak Sedo meninggal sehingga ibu sendirian tentu harus jaga ibu, sehingga nggak sempat melanjutkan karir ke level yang lebih tinggi, malah mentok di juara kabupaten gitu. Tapi hobi itu terus dipupuk sampai saya masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan di UNES Semarang ya, untuk kemudian meraih gelar bachelor, meraih gelar sarjana di pendidikan jasmani. Nah, setelah raih gelar sarjana itu saya sudah memang membulatkan tekad untuk melancong ke Jakarta. Niat saya memang untuk ngancu kawruh, melanjutkan studi S2 di Jakarta Ya. tapi tentunya karena orang tua itu ibu hanya modali doa, jadi kita kan harus kerja dulu Ya, harus kristalisasi keringat dulu. Saya bekerja di salah satu perusahaan properti di Jakarta, Metropolitan Land, Medland, menjadi sport attendant, kemudian merangkap juga sebagai pelatih, asisten pelatih. Kebetulan pelatih kami di Medland itu salah satu mantan pemain dan pelatih nasional juga. Siapa itu? Namanya Bagus Priadi Utomo. Yang waktu itu sempat matanya kena shuttlecock. Masih zaman era kok ada timahnya itu. Sehingga dengan satu mata beliau aktif melatih dan sangat luar biasa, banyak memberikan inspirasi buat saya untuk memajukan bulu tangkis ya, khususnya di Jakarta di Indonesia. Nah dari situ saya berkembang, dampingin anak-anak pertandingan baik di tingkat nasional hingga internasional. Disitulah pelatih, kemudian saya sebagai manajer tim, sebagai mantan pemain level kabupaten ya akhirnya ketemu banyak orang, ketemu satu komunitas yang luar biasa khususnya di dunia bulu tangkis. Oke pemirsa, masih bersama kami channel Klik SB, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Kali ini masih berbincang-bincang dengan Mas Eskar Denatara, ya. Mas Eskar, kalau untuk pelatih, Mas Eskar sampai dengan saat ini melatih di mana nih? Ya, jadi sejak saya dulu kuliah di Semarang, sebenarnya saya sudah terjun melatih di PB Pendowo Semarang. Kemudian ke Jakarta bersama Medland, tentu di daerah Medland. Nah di daerah Medland itu kebetulan kita kan klub satelitnya PB Jaya Raya Jakarta. Jadi Medio kan 2015-2016 itu saya diminta untuk membantu di PB Jaya Raya Pusat, langsung ketika itu di bawah naungan Dinas dan Dinas dari Ketua Harian PB Jaya Raya. Saya diminta bantu beliau di sisi manajerialnya, tapi akhirnya ikut melatih juga. Meski waktu itu saya sebagai pelatih fisik di Tunggal Putri, sebelum akhirnya karena satu dan lain hal akhirnya saya memang harus resign, kemudian fokus di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Bayangkara. Yang setahu saya ini ya, Imelda Wiguna ya. Iya betul. Dia seorang mantan pemain bulu tangkis. Iya. Gimana sih sosok Imelda Wiguna menurut Mas Eskar? Imelda Wiguna luar biasa. Dia sosok inspirator ya. Iya. Sampai saat ini rekornya masih belum putus sebagai pemain putri yang meraih gelar ganda putri dan ganda campuran di all round dalam satu event. Sekarang ini masih belum ada yang menyamai. Entah akan ada atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi memang dia sangat inspirasional di tengah usianya yang sudah semakin uzur ya, semakin tua, tapi semangatnya Masih selalu muda. Membina yang muda-muda, para pelatih, para atlet ini dengan penuh dedikasi. Saya kira luar biasa. Dan itu mungkin diturunkan ke Pak Ciputra, diturunkan dari Pak Ciputra juga semangatnya. Sebagai memang apa namanya yang pendiri Jaya Raya ya, yang satu pegawai ekonomi yang memiliki semangat luar biasa untuk membangun prestasi olahraga khususnya bulu tangkis.
Itu pemirsa. Jadi istilahnya orang semangat ya. Kita tuh terbangun bukan karena batas usia. Usia boleh tua, tapi semangat masih tetap semangat pagi. Itu. Ya Mas ya. Oke Mas. Kita nyantai wae Mas. Nyantai yang penting sampai sono itu ya. Dan yang ketiga ini dia adalah seorang komentator. Komentator di MNCTV. Kalau Anda menyaksikan kemarin pertandingan waktu apa itu Mas? Dari mulai Thomas Uber Cup, SEA Games, kemudian Indonesia Master, Indonesia Open. Ya, nah itu pemirsa. Jadi kalau para pemirsa tahu untuk mungkin nonton pas pertandingan bulu tangkis, ya komentatornya orangnya cakep seperti ini dengan rambut khas jambul sedikit. Aku aja pangling lu. Luar biasa. Pangling karena itu bedanya tebel. Oke Mas Eskar. Panjenengan tadi kan seorang komentator bulu tangkis. Piye sejarah ini Mas? Sejarahnya sebetulnya balik lagi dari saya dampingi anak-anak pertandingan keliling Indonesia, bahkan di luar negeri juga saya dampingi ya. Karena suatu ketika ketemu dengan para pelatih nasional ya. Ada di satu restoran begitu di Jakarta. Nggak tahunya ternyata di situ ada produser dari Fox Indonesia, salah satu channel olahraga yang berbasis di Singapura. Itu pas lagi nimbrung gitu. Kebetulan pas lagi nyari komentator. Nah, background saya kebetulan agak unik karena saya pernah punya pengalaman jadi pemain walaupun level kabupaten, juara kabupaten. Pernah latih, pernah jadi manajer tim. Saya punya lisensi wasit juga macam-macam. Banyak di Semarang zaman kuliah saya malah kebanyakannya jadi wasit bulu tangkis. Sehingga profil itu ternyata cukup menarik bagi dia, bagi produser itu. Singkat kata, minggu malam itu ketemu, Senin siangnya langsung casting. Nah, ternyata langsung oke. Nah, itu hari Senin, hari Kamisnya sudah langsung berangkat ke Singapura. Dan itu 2014 sampai berakhirnya kemarin saat Corona, Covid di awal 2020. Jadi siaran terakhir saya itu MotoGP seri perdana musim 2020 saat Covid sudah merambah ke Singapura. Begitu siaran terakhir, selesai siaran Changi Airport sudah ramai. Yaitu ternyata siaran terakhir saya di Singapura, Fox. Sampai akhirnya TV-nya bubar juga. Jadi dia bukan cuma komentator bulu tangkis, MotoGP juga, tenis Grand Slam, luar biasa. Ya enggak pemirsa, multi talent ini, luar biasa. Mudah-mudahan bagi para pemirsa ataupun seluruh rakyat Indonesia terinspirasi oleh Mas Eskar ini yang memang multi talent. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Untuk pemirsa yang saat ini masih tuning, silahkan untuk like, comment, subscribe di channel ini. Channelnya Kli SD, channelnya orang Jogja memang istimewa, luar biasa. Oke Mas, kita lanjutkan. Sambil kita ngomong-ngomong, sambil senyum-senyum. Siap. Smile. Untuk komentator ini ada beberapa stasiun yang panjenengan pernah jadi komentator di sini. Kalau di TV nasional baru dua terus di Kompas TV. Waktu itu kan kalau nggak salah All England ya. All England ya. 2018. Karena memang sejak saya di Fox itu 2014 sampai 2020 saya kan harus secara kontinu karena kontraknya itu bisa dibilang eksklusif sehingga memang sulit kalau untuk harus siaran di TV nasional juga karena jauh jadwalnya tetap lama. Nah, tapi waktu itu sempat pas tidak ada jadwal di Singapura saya menerima tawaran untuk siaran di Kompas TV. Kemudian setelah itu MNC TV, MNC Group ya, ada di MNC Sport, RCTI Plus, kemudian ada MNC
kalau yang di TV nasional. Kalau yang tadi MotoGP, tenis, kemudian bulu tangkis sempat itu di Fox Sport, kemudian Star Sport, ESPN, tapi memang studionya ada di Singapura. Iya. Luar biasa. Ini dari beberapa media, termasuk dua stasiun ya. Yang satunya stasiun di luar negeri ya Mas ya. Sama di Singapura. Oh, di Singapura ya. Kalau yang MNC kan di sini. Kalau MNC di Jakarta. Nah, itu pemirsa salah satu talent daripada Mas Eskar yang tadi sedang nedeng-nedengnya menggeluti di bidang olahraga ya Mas ya. Oke. Kalau yang untuk MotoGP ya Mas ya, itu awalnya gimana nih? Jadi MotoGP itu 2016, ketika itu bulu tangkis kan memang kontraknya sudah habis. Iya. Nah, kemudian rupa-rupanya produser itu tertarik dengan skill saya gitu, dalam announcing, dalam memberikan satu line teman-teman. Akhirnya kita coba untuk merambah ke dunia motorsport dan MotoGP. Nah, ternyata cocok produksinya, udah kita lanjut 2019 sampai 2020. Mantap lah pokoknya. Luar biasa, orang kalau sudah punya keahlian, wong Jawa itu ilatnya tuh agak semi-semi gitu deh. Kalau yang udah punya keahlian khusus, dia luar biasa. Bukan kita yang cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang cari kita. Gitu. Ya, memang itu freelance Om. Jadi kita nggak terikat juga sebetulnya. Siaran kita ya kalau kita nggak bisa, karena pekerjaan utama saya kan sehari-hari tentunya sebagai pendidik, sebagai dosen. Kalau memang jadwalnya pas sedang nggak bisa ya memang mohon maaf, saya cuma bisa bilang saya nggak bisa gitu ya. Kalau pas bisa ya saya ambil gitu aja, enaknya begitu. Ya. Oke pemirsa, masih bersama kami channel KLD, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Kali ini kebetulan kedatangan tamu dari jauh yang luar biasa, seorang Eskar Dinatara yang memang mempunyai multi talent. Dia seorang tokoh akademisi, kemudian juga pelatih, pemain, manajer bulu tangkis. Dia juga sebagai seorang mantan manajer Jaya Raya. Ya. Kemudian dia juga seorang komentator. Nah, ini yang keempat. Ini dia juga seorang praktisi komunikasi olahraga. Apa nih, Mas? Bisa penjelasan? Ya, jadi komunikasi olahraga itu kan kebetulan memang salah satu mata kuliah yang saya ajar juga di kampus. Nah, di komunikasi olahraga itu saya ingin sebetulnya para pelaku olahraga, para mahasiswa saya itu nggak cuman jago di lapangan aja, nggak cuman okolnya aja yang kuat gitu, tetapi juga punya satu komunikasi yang baik, kemampuan komunikasi yang baik. Ini kan salah satu soft skill yang dipakai bukan hanya untuk dunia olahraga aja sebenarnya, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Di banyak sekali aspek kehidupan, komunikasi itu kan esensial, gitu, sangat penting sekali. Makanya saya beberapa kali diundang juga, ya saya menjadi provokator nih istilahnya bagi para mahasiswa itu untuk belajar public speaking-nya, belajar komunikasi baik verbal maupun non verbalnya, karena ya itu yang nanti akan dipakai di masyarakat mau jadi apapun kan. Oke Mas Eskar, ini mungkin yang terakhir nih Mas ya. Siap. Ini yang terakhir Mas, para pemirsa yang saat ini masih ya, dan panteng terus di channel kami, jangan kemana-mana, kita ikuti aja yang berikutnya. Oke Mas, yang terakhir Mas, apa harapan Mas Eskar terkait apa yang ada panjenengan yang geluti saat ini, ataupun ini secara umum seperti apa harapannya Mas Eskar? Harapan sebetulnya lebih ke anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang sekarang ini menghadapi era disrupsi ya, era teknologi yang sedemikian cepat perkembangannya. Saya cuma berharap jadi anak putra bangsa, calon pemimpin bangsa ke depan dia punya satu semangat untuk belajar gitu.
tidak peduli kita dari mana, karena saya juga dari kampung, Ah. saya dari anak desa yang Iya. punya tekad kuat untuk maju, untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Iya. Tapi tentu ya kita harus mau belajar. Iya. Tidak ada hidup itu perjuangan yang nggak kenal kata merdeka. Oh. Jadi harus belajar terus. Jadi itu saudaranya maju terus, tantang mundur. Ya kan? Iya, jadi jangan minder kalau kita dari daerah, dari kampung, jangan minder kalau kita belum kaya, karena kalau saat muda kita mungkin belum kaya, kok masih tua Ya, kita ya. masih belum kaya juga ya. Yang harus disalahkan itu diri kita pribadi, karena peluang itu terbuka sangat lebar, sangat luas, dan kuncinya kita mau belajar atau enggak, mau berjuang atau enggak, selama kita meyakini kalau kita mampu, kita bisa, pasti Tuhan kasih jalan dari arah yang nggak kita duga-duga. Insya Allah. Buktinya sampai sekarang dia meraih kesuksesan. Amin, masih Betul. dalam proses. Masih Proses dalam kesuksesan. Oke pemirsa, demikian sajian khusus kami bersama Eskar Kenatala, ya seorang multi talent, ya seorang tokoh akademisi, seorang pelatih, kemudian juga seorang komentator bulu tangkis, MotoGP, kemudian juga tenis ya mas ya, tenis Grand Slam, dan praktisi komunikasi. Terima kasih Mas Eskar. Semoga tetap diberikan kesehatan, Amin. dijauhkan dari segala penyakit, dan panjenengan tentunya tetap eksis sampai kapanpun. Amin. Amin. Luar Amin. biasa. Pokoknya apa ya? Saya nggak punya pesan apa-apa sih. Pokoknya yang penting jenengan sukses, aku ikut senang. Demikian pemirsa, mantap wawancara kami dengan seorang tokoh model. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat. Salam olahraga jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Sip.